welcome back to my channel. This is me, Miss Nova. Ada yang kangen gak nih sama Miss Nova? Berharap ada yang kangen ya. Siapa sih di sini yang suka banget nulis status di media sosial kayak WhatsApp dan Facebook itu pakai bahasa Inggris? Ayo tunjuk tangannya atau tulis di kolom komentar. Kenapa sih kalian suka banget nulis status di media sosial kalian dengan bahasa Inggris? Ya kalau Miss Nova wajar dong, Miss kan guru bahasa Inggris ya. Nah kalau kalian kenapa? Mungkin karena keren aja kali ya. Wow, dia pandai banget bahasa Inggrisnya. Wow, dia keren ya. Ya ada kebanggaan tersendiri ya kalau kita bisa nulis status pakai bahasa Inggris. Walaupun mungkin yang bacanya nggak ngerti. Kasihan yang bacanya ya. Nah di video kali ini kita akan belajar dari status-status media sosial yang kocak dan lucu. Ya karena salah ya, dari orang-orang di media sosial yang nulisnya pakai bahasa Inggris tapi salah. Are you ready guys? I'm so excited. So without any further ado, let's check it out. Langsung aja ke status yang pertama. Kayaknya ini dari story WhatsApp ya. Reading. Reading tapi gambarnya tuh nggak ada buku, yang ada malah cuman motor doang. What? Mungkin maksudnya dia mau bilang riding ya. Riding itu adalah menyetir atau menunggangi atau mengendarai ya. Kalau reading itu membaca. Next. Oh my god, ini aku harus bacain nggak ya? Gambarnya pantai, tapi tulisannya beach. Oh no. Oh my god, who is the beach here? So, beach itu adalah cewek yang nakal, cewek yang jahat, atau kita sebut untuk PSK ya. Tetapi dalam kata-kata yang kasar gitu ya. Kalau beach itu agak kasar. Seharusnya apa? Seharusnya adalah beach. 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 Bukan beach. Paham ya? Next. Nungguin giveaway Mbak Im Wong. Uwe. Oh my god, this one is so funny ya. Uwe. Lama-lama saya bisa nge-rap dengan kata-kata uwe ini. Well, seharusnya bukan giveaway tapi giveaway. Ya, tapi kalau kita ngucapinnya cepet-cepet emang jadi giveaway. I'm so sorry, I'm getting crazy right now. So, nungguin giveaway Mbak Im Wong. That's one, the right one, okay? Nah, kalau yang ini kayaknya mungkin typo ya. Kalau menurut aku ini typo. Karena nggak ada sih kayaknya orang yang nggak tahu arti kata seks. Bisa aja dia setting penulisan di handphonenya itu pakai automatic typing itu ya. Jadi dia mau nulis see you tapi dia buat sex you next time. Kang Hasan sukses di tempat barunya. Moga cepat jadi jurangan roti. Seharusnya juragan ya. Mungkin dia mau nulis juragan. Kayaknya ada terlalu banyak typo di sini. Jadi menurutku dia mungkin typo. Bukan aku ngebela dia ya. Tapi siapa sih yang nggak tahu arti kata seks ya? Tapi seharusnya gimana? See you next time. Oke, next ada foto sepasang sejoli yang kayaknya baru tunangan. Tapi captionnya happy injection. What? Why injection? Mungkin dia mau bilang happy engagement ya. Happy engagement. Dan bukan happy engage ya. Kenapa bukan happy engage, Miss? Karena engage itu bertunangan, iya. Engagement juga bertunangan. Tetapi engage itu verb atau kata kerja. Sementara engagement itu noun atau kata benda. Jadi contohnya, saya bertunangan dengan dia. I am engaged with him. Jadi dia nggak bisa digunakan ke happy engaged, nggak boleh. Tetapi happy engagement karena yang diselamatin itu adalah perayaannya. Sebuah perayaan itu kan benda ya, kata benda.
Jadi bukan happy injection ya. Kalau happy injection itu disuntik. Lah, kenapa disuntik? Oh, saya tahu. Mungkin karena mereka kan udah tunangan nih ya. Terus nanti mereka kan akan nikah. Kan kalau setelah nikah itu disuntik. Next, OTW the way. Halo sayang, anak-anak Miss yang tersayang, kalau udah pakai OTW itu nggak perlu lagi pakai the way, karena OTW artinya adalah on the way. Jadi kalau kamu tambahin the way lagi setelah O2W, itu akan jadi redundant atau mubazir. Ibaratnya sama kayak kamu yang udah berjuang setengah mati di dalam hubungan kamu, tapi dianggurin sama mantan kamu. Namanya mubazir. Baca. Next, New Year, Happy New York untuk jam 00.00 nanti. Well, maksudnya mungkin rambut baru. Oke. New hair dan new hair itu memang agak sulit untuk dibedakan ya pengucapannya, tapi untuk tulisannya salah, harusnya new hair, happy new year. Harusnya happy new year, selamat tahun baru, happy new year. Mungkin dia tahun baruannya di New York, guys. Wow, aku juga mau. Next, tinggal nunggu prasmanannya. Happy argument. Happy argument. Sejak kapan orang berargumen? Argumen itu bertengkar, berdebat. Sejak kapan orang berdebat itu dikasih selamat gitu? Happy argument, harusnya happy engagement ya, seperti yang saya udah jelaskan tadi. Ya, tapi ini masuk akal juga ya. Mungkin dia berpikir begini, kalau orang sudah tunangan kan pasti nikah ya. Kalau orang nikah itu kebanyakan berantemnya, biasanya sering berantem, jadinya argumen. Jadi dia ngasih selamat buat temennya, selamat berargumen ria gitu ya kalau udah menikah. What? Next, ada screenshot dari online shop dan pembelinya. Ready warna murtad. Warna murtad tuh gimana, Mbak? Warnanya keluar dari Islam. Baru kali ini saya dengar ada warna bisa keluar dari Islam. Emang warna punya agama ya? Mungkin kalau yang warna murtad itu dulunya dia Islam, sekarang dia udah keluar dari Islam. Kalau warna biru itu Kristen. I don't know. Bukan. Hahaha. Kayak kunir. Aduh, dia nulis kuning juga salah ya. Kayak kunir gitu loh. Kok murtad sih, Mbak? Wek wek wek. Mustad tahu. Dah lah, sama aja. Wow, drama sekali sih Mbak ini ya. Udah dia yang salah, dikasih tahu, malah nyolot lagi. Mbak dikasih tahu tuh supaya Mbak bisa lebih pintar, lebih tahu. Besok-besoknya nggak buat salah lagi. Malah nyolot. Penuh drama deh. Next, Happy New York. Ini sama kayak tadi ya. Mungkin mereka Happy New Year-nya di New York. I don't know. Next, this one is the best and the funniest one, I think. Let me read it ya. Tonight I'm graduation. Oh God, help me. Tonight I'm graduation. I invitation you all to eat our host. What? I can't help me. Because I know someday I will eat your host.
saya sampai nangis loh ketawanya nih, sampai keluar air mata. I will die 5 chickens, 3 girls and 2 boys to eat you all, and I will ask my father to cook my mother. Thank you. Oh, terakhirnya sangat horor ya. Kenapa ini lucu? Yang tahu bahasa Inggris, pintar bahasa Inggris pasti tahu kenapa ini lucu. Oke, saya artikan ya. Tonight I'm graduation, artinya hari ini saya kelulusan. Well, mungkin dia mau bilang hari ini saya lulus. Kalau dia mau bilang hari ini saya lulus, harusnya dia bilang tonight I graduate atau tonight I graduated. Graduation itu kelulusan, kata benda harusnya pakai kata kerja graduate. I invitation you all to eat our house. Saya undangan kamu semua untuk makan rumah saya. What? Invitation adalah kata benda, artinya undangan. Kalau mau bilang saya mengundang, I invite you all to eat in my house, bukan eat our house. Rayap kali, eat your house, eat my house, eat our house. Bahkan rayap juga nggak mungkin bisa makan seluruh rumah kalau rumahnya terbuat dari beton. Rayap model apa itu? Rayap milenial? Okay, next. Because I know someday I will eat your house too. Karena saya tahu suatu hari saya akan makan rumahmu juga. Jangan! Jangan datang kamu ke rumah saya, jangan makan rumah saya, nanti saya tinggal di mana? Kok horor banget status kamu sih? I will die 5 chicken. Saya akan mati 5 ayam. Die itu mati. Kalau kamu mau bilang saya akan memotong 5 ayam, harusnya kamu bilang I will kill 5 chickens. Tapi saya akan membunuh 5 ayam. Itu kedengarannya inappropriate, kurang pantas, dan juga horor ya. Jadi bagusnya kamu buat I will cook 5 chicken. Saya akan masak 5 ayam. 3 girls and 2 boys. 3 perempuan dan 2 laki-laki. Wait, buat apa kamu bilang jenis kelamin dari hewan yang kamu potong? Bukankah pada akhirnya mereka akan dimakan? So we don't need to know what are they. Kita nggak perlu tahu mereka itu apa. You don't need to tell us. But apa yang ada di pikirannya ketika dia mengucapkan itu ya? To eat you. 3 perempuan dan 2 laki-laki untuk memakanmu. Wow, saya dimakan ayam. Damn! Oh my god, ayam model apa yang bisa memakan manusia? Ayam milenial. Harusnya gimana? Harusnya dia bilang 3 females and 2 males for your meals. Ya, untuk makanan kamu. Tapi saya akan prefer untuk nggak menuliskan jenis kelamin dari hewan yang saya akan masak. Saya juga nggak akan capek-capek untuk memeriksa jenis kelaminnya. What for? I don't know. Ken, you're just so funny. Thank you to make my day become wonderful. And I will ask my father to cook my mother. Keluarga kanibal. Dan saya akan meminta ayah saya untuk memasak ibu saya. What? Kita bukan teman, Ken. I'm sorry, I'm not your friend. I'm not your friend. Thank you. I'm not gonna eat in your house. Mungkin dia mau bilang aku akan minta ayahku untuk memasak. Aku akan meminta ayahku untuk meminta ibuku untuk memasak. Ribet amat sih lu jadi orang. Ribet banget hidup lu. Kenapa sih nggak tinggal bilang aja please welcome? Saya akan minta
ibu saya memasak, atau saya akan bilang pada ayah saya untuk memasak ibu. Whatever. Have you ever had a dreams that you had you could do Oke, jadi harusnya dia bilang bagaimana? I will ask my father to ask my mother to cook for us. Ya. Next, satu kata buat cowok pemain printer. Kenapa printer lu mainin? Apalagi kalau printer itu punya bapak lu ataupun punya bos lu. Jangan dong dimainin. Printer itu kan buat ngeprint data-data kamu, buat ngeprint dokumen-dokumen kamu. Nah, kalau yang kamu pegang itu namanya sniper. Is it right? Am I right? Saya soalnya bukan gamer, jadi saya nggak tahu. Tapi setahu saya sih itu sniper, right? Satu kata buat cowok pemain printer. Bodoh amat. Bodoh. Next, samsat di pantai sedari mentap jiwa. Samsat? Samsat itu bukannya kantor yang buat kita ngelapor pajak, bayar pajak kendaraan kita ya. Tapi I don't see any samsat di situ. Saya nggak ngeliat samsat di situ loh. Well, mungkin maksudnya sunset ya. Sejak kapan samsat ada di pantai? But it will be a nice idea to have sunset office in the beach. Aku rasa itu ide yang baik juga sih. Dia memberikan sebuah ide brilian untuk membangun sunset di dekat pantai. Jadi selesai bayar sunset, aku lihat sunset aja gitu ya. Nice. Seharusnya sunset di pantai sendiri, mantap jiwa. Next. Aku akan bacain ini pakai logat English ya, benar-benar. She come at me and say it, I love you. Are you Ken, my boyfriend? I say it, sorry sister. I only girlfriend high standard girls. Swag, swag, swag. Oh my god, mungkin dia mau bilang dia datang kepada saya dan mengatakan, aku cinta padamu, maukah kamu jadi pacarku? Maaf sister, saya cuman pacaran dengan cewek yang punya standar tinggi. Belikan dia high heels yang tinggi segini, dia jadi punya standar yang tinggi. Aku ngomong apa? Hello, I'm so sorry ya. Kalau kamu mau cewek berstandar tinggi, setidaknya perbaiki dulu bahasa Inggrismu. Kalau misalnya memperbaiki wajah terlalu sulit, maka perbaiki dulu bahasa Inggrismu. Kayaknya kamu terlalu sombong dan terlalu angkuh, tapi kamu sombong amat. Oke, gimana kita bisa memperbaiki ini? Seharusnya dia bilang, she came to me, bukan ate me ya, and said. Kenapa pakai came, Miss? Karena dia menceritakan sesuatu yang udah berlalu, maka kita gunakan past tense. She came to me and said, I love you. Can you be my boyfriend? So, kamu nggak perlu pakai are lagi, karena are dan can di sini sama-sama bisa dikatakan sebagai kata kerja. You can have two verbs in one sentence. Kamu nggak boleh punya dua kata kerja di dalam satu kalimat. So, cukup can you be my boyfriend? Atau would you like to be my boyfriend? Would you be my boyfriend? Itu lebih halus, lebih sopan ya. Next, I said sorry sister, so I only girlfriend. No, kamu nggak boleh bilang begitu. Harusnya kamu bilang I only have relationship with high standard girl. Can you make it better? High standard girl rasanya kayak sedikit ambigu. Bagaimana kalau high quality girl? Sorry sister, I only have relationship with
high quality girls. That's better. Okay, next. Oh my god, mereka masih SD dan mereka itu udah pacaran. Mereka aja baru pacaran, nah aku jomblo. Happy anniversary papi yang ke 11 months. Jangan berubah yo, tetap jadi papi yang mami kenal. Moga baik hubungan kita tetap bertahan sampai maut memisahkan. Amin. Love you pet papi. Bersama ya, kalau yang ini sih wajar ya, karena masih kids zaman now. Karena masih kecil, masih bocah. Tapi kenapa juga masih bocah harus pacaran, Dek? Kenapa? Nggak bisakah kamu menunggu, Dek? Menunggu setidaknya paling enggak sampai bahasa Inggrismu lebih baik, Dek. Itulah kenapa kamu harus pacaran itu jangan terlalu cepat. Paling enggak ya SMP atau SMA. Karena di SD nggak ada belajar bahasa Inggris, Dek. Paling enggak ya supaya kamu bisa nulis status dalam bahasa Inggris dengan lebih baik gitu kalau udah SMP atau SMA. Penting ya? Nggak penting. So, di mana yang salah sih? Seharusnya dia bilang happy anniversary yang ke 11 month. 11th month. Moon itu juga bulan, tapi bulan yang ada di atas langit. Kalau bulan yang di kalender January, February, March, April itu pakai month. Dan moon itu nggak boleh pakai S di belakangnya karena moon itu cuma satu, bulan itu cuma ada satu. Okay, next. Trump knows good people, which people. Okay, the best people that are not stupid. Okay, like other people. People who know how to get deals done. What deals? Otakku mencoba mencerna tapi nggak bisa. Oh my god, it hurt. It's gonna explode. Trump. Is it Donald Trump that she means? Trump knows good people, which people. Trump tahu orang yang baik itu orang yang bagaimana ya? Okay. Trump knows which one is good people. Itu ya seharusnya. The best people that are not stupid like other people. The best people who are not stupid like the others. People who know how to get deals, done what deals. People who know how to get deals, done what deals. What deals? Saya mencoba untuk memperbaiki ini, tapi saya masih belum mengerti dia ini maksudnya mau ngomong apa gitu. Kayaknya masih ditanyain deh sama dia tuh mau ngomong apa. People who know how to get deals done what deals? I don't know. I can't fix it. Bye bye, kita move on aja ya. Next, beraninya sindir gombal di belakang, tapi pas fast to fast dia malah bungkam kegugu megu. Fast to fast, face to face, fast to fast. Beda kan pengucapannya? Kenapa nggak sekalian aja Fast and Furious biar jadi judul film? Oke, harusnya face to face, face to face. Kalau fast to fast, cepat ke cepat. Betul kan itu? Yeah, since nobody ever used this kind of words, this sentence, so I don't know what's the meaning of it. Sorry. Next. Pulang kerja, pesal dulu Halo Mbak, who is Faisal? Apa itu Faisal dan siapa itu Faisal? Oh, I know. Mungkin itu nama Mbak yang punya salonnya.
Dulu namanya Faisal, sekarang dia udah jadi Lucinta Luna. Okay, for your information, it's harusnya ya facial. Okay. Thank you so much for today. This is it. This is all that I can give to you. I hope you enjoy this video. I'm so sorry if I said something wrong. It was just a joke. And jika kamu mendapatkan pelajaran baru dari sini, silahkan subscribe, like, and then share videonya ke teman-teman kamu supaya mereka juga bisa belajar bersama kamu dan bisa tertawa bersama saya. Goodbye.